Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Senang bisa berjumpa lagi malam hari ini. Kiranya semua tetap sehat, tetap sukacita untuk mengambil bagian dalam ibadah keluarga. Saudaraku, keluarga adalah institusi terkecil dalam kelompok masyarakat dan gereja. Jika keluarga harmonis, maka masyarakat dan gereja akan menikmati dampak positifnya. Keluarga yang harmonis sangat diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita menjaga kekudusan hidup perkawinan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, mari berdiri. Kita memulai ibadah ini dengan memuliakan Tuhan dari Gita Bakti 6 bait 1 dan 4. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui segala kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman. Kuduskanlah ibadah kami ini, ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Yang menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang,
setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga bermula dari sepasang suami istri, lalu punya anak, dan anak-anak menjadi besar, berumah tangga, punya cucu, punya keluarga, besan, dan menjadi keluarga besar. Lebih lanjut lagi menjadi suku-suku kecil dengan family name atau dengan marga masing-masing. Berkembang lagi menjadi suku bangsa dari banyak suku. Kemudian menjadi bangsa, membentuk satu kesatuan, menjadi suatu bangsa. Nah, saudara-saudara, pada zaman kuno orang belum mengenal Tuhan. Ada yang menyembah pohon, menyembah batu, menyembah gunung, dan lain sebagainya. Dari penyembahan-penyembahan itu, orang bermaksud untuk memperoleh perlindungan dan
keselamatan. Jadi manusia percaya bahwa mereka perlu mencari perlindungan dan keselamatan bagi dirinya maupun bagi keluarga. Lalu Tuhan menampakkan kuasa-Nya bahwa hanya Tuhanlah yang patut disembah dan dimuliakan. Dan Tuhanlah yang memberikan perlindungan serta keselamatan. Namun saudara-saudara, fanatisme yang berlebihan menimbulkan perpecahan. Ketika orang Yahudi merasa lebih unggul, merasa lebih hebat dari bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi. Kita lihat itu di ayatnya yang ke-28. Dikatakan pada ayat 28 pasal 10, Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Kuasa dan kasih Allah menembusi berbagai bangsa. Dan Petrus diutus untuk masuk ke rumah orang non-Yahudi, berjumpa dengan orang non-Yahudi. Menarik, dalam bacaan kita malam hari ini, Petrus mengungkapkan bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang datang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan, yang mengamalkan kebenaran, pasti diperkenankan oleh Tuhan. Dan itulah yang harus disampaikan, yang harus diberitakan, bahwa damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus Kristus bagi semua orang. Yesus Kristus menjadi Tuhan bagi semua orang. Yesus yang diutus Allah, diperlengkapi Allah dengan kuasa Allah dan Roh Allah yang Maha Kudus. Yesus melakukan banyak pelayanan dengan kuasa Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit, melepaskan banyak orang dari penderitaan dan tekanan hidup, bahkan melepaskan banyak orang dari belenggu-belenggu iblis. Banyak juga Yesus berbuat mujizat. Semua itu menjadi tanda pelayanan Yesus bukan biasa-biasa saja, saudaraku, tapi pelayanan yang luar biasa. Di tengah pekerjaan pelayanan yang Yesus lakukan, Yesus harus disalibkan, kemudian mengalami kematian. Tetapi Yesus tidak tinggal dalam kematian. Artinya, kuasa maut, kuasa dunia, bahkan kuasa penguasa dunia tidak bisa membendung dan mengalahkan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Bagi setiap orang yang beriman pada karya Allah, akan memperoleh pengampunan dosa, mengalami pemulihan,
dalam hubungannya dengan Allah. Kasih dan pengampunan Allah menembusi segala bangsa. Di ayat 1 dan 2 diceritakan di pasal 10 bahwa Cornelius adalah orang Romawi. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 10 ayat 1 dan 2. Di Kaisera ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara-saudara, Cornelius mengalami pembaharuan hidup, mengalami perjumpaan dengan Allah, sehingga ia terhisap sebagai warga kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita dan anggota keluarga kita? Kalau Petrus dan Cornelius mengalami atau memilih jalan Tuhan, terhisap sebagai warga kerajaan Allah, mengalami pembaharuan dan membuka pemahaman bahwa hidup di dalam terang firman Tuhan mengalami satu yang berbeda dengan dunia ini, yakni keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dengan demikian, mereka terus menyatakan damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bangsa, ingat, Allah tidak membedakan orang. Semoga kita juga mau meneruskan kasih Allah itu bagi sesama, bagi bangsa Indonesia, bagi dunia yang sedang terpuruk. Tetapi kita bersyukur bangsa Indonesia memiliki semangat untuk terus bertahan hidup dan melanjutkan hari-hari hidup. Dan biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu menguasai hati pikiran kita, dan kita meneruskan kabar sukacita itu bagi orang lain. Terpuji Kristus kekal selamanya. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami malam hari ini. Biarlah itu juga menggugah kami bahwa Tuhan mau menyelamatkan semua orang percaya dari segala suku bangsa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari kebenaran firman. Biarlah kami boleh menjadi alat damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada. Lebih khusus saat ini kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan berikan kami kesabaran. Tuhan menolong kami agar di tengah kerinduan kami untuk bersekutu di gedung gereja, mau kami maknai saat ini Tuhan lebih mengutamakan kami berada di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu itu boleh kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu.
karena Allah telah datang di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan karya Allah yang luar biasa bukan saja terjadi pada 2000 tahun yang lalu, tetapi biarlah boleh terjadi di tengah keluarga kami masing-masing, di tengah persekutuan jemaat Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit, yang mendambakan kesembuhan, bahkan mereka yang sedang bertanya-tanya tentang kesehatan mereka. Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan. Roh-Mu yang kudus menaungi mereka, sehingga dalam kasih Tuhan mereka punya perspektif baru bahwa Engkau adalah Tabib Maha Agung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang terlilit dengan masalah ekonomi. Mari Tuhan, mereka mengandalkan semuanya hanya kepadamu. Engkau sumber hidup, Engkau sumber berkat. Dan di dalam kasih karunia-Mu, kiranya kemelut tentang ekonomi boleh berlalu. Dan penyertaan Tuhan membuat kami semua kuat menghadapi cobaan ini. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa, kiranya Tuhan berkenan memulihkan bumi, lebih khusus bumi Indonesia, dari corona. Tuhan berikan kepandaian, kemampuan bagi para ilmuwan boleh menemukan vaksin yang kiranya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Tuhan menolong Bapak Presiden sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Tuhan berikan kesehatan yang prima, kekuatan yang datang daripada-Mu, hikmat, akal budi bijaksana. Dan Tuhan memberkati Wakil Presiden, para menteri, semua lembaga-lembaga negara boleh saling membantu untuk mengatasi masalah corona ini. Terima kasih Tuhan memberkati bangsa Indonesia, mau taat dan disiplin terhadap aturan pemerintah, sehingga biarlah mereka yang terpapar makin berkurang dan kesembuhan boleh terjadi. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, Engkau lindungi anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, maupun dalam pergaulan. Tuhan menjaga, biarlah anak-anak kami tetap bersukacita di rumah masing-masing, tetap merasakan kenikmatan hidup dalam kehidupan yang Tuhan beri. Engkau memberkati para orang tua, berkenan memberikan suasana kondusif di rumah masing-masing, sehingga rumah menjadi surga bagi seisi keluarga. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, memberkati pelayanan yang dikerjakan oleh GPIB Immanuel Bekasi. Semua pelayan-pelayan Tuhan, Engkau berikan kekuatan, semangat untuk tetap mengerjakan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami beristirahat, biarlah kami beristirahat dalam naungan kasih-Mu. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat segar untuk kembali melakukan aktivitas kami sebagaimana biasa. Ini doa kami, pengharapan kami yang kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingat dan hayatilah firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, dan bejana penyerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Sementara memberi, mari kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 337, bait 1, 2, dan 3. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, berkatilah benda-benda yang mati ini menjadi alat yang memuliakan nama-Mu dan melanjutkan pekerjaan pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, bahkan seisi rumah tanggamu, malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.